Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang algoritma Advanced Encryption Standard atau disingkat jadi AES, yang dimana algoritma ini merupakan salah satu dari kriptografi, yang dimana kriptografi merupakan salah satu solusi atau metode pengamanan data yang tepat untuk menjaga kerahasiaan dan keaslian data, serta dapat meningkatkan aspek keamanan suatu data atau informasi. Metode ini bertujuan untuk informasi yang bersifat rahasia dan dikirim melalui suatu jaringan seperti LAN atau internet. Tidak dapat diketahui atau dimanfaatkan oleh orang atau pihak yang tidak berkepentingan. Pengertian AES merupakan algoritma sifer yang cukup aman untuk melindungi data atau informasi yang bersifat rahasia. Ada juga pengertian lainnya. Algoritma AES adalah algoritma kriptografi yang dapat mengenkripsi dan mendeskripsi data dengan panjang kunci yang bervariasi, yaitu 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Input dan output dari algoritma AES terdiri dari urutan data sebesar 128 bit. Urutan data yang sudah terbentuk dalam suatu kelompok 128 bit tersebut disebut juga sebagai blok atau plain text yang nantinya akan dienkripsi menjadi ciphertext. Cipher key dari AES terdiri dari key dengan panjang 128. Perbedaan panjang kunci akan mempengaruhi jumlah round yang akan diimplementasikan pada algoritma AES ini. AES dipublikasikan oleh NIST atau National Institute of Standards of Technology pada tahun 2001 yang digunakan untuk menggantikan algoritma DES yang semakin lama semakin mudah untuk membobol kuncinya. AES diperoleh dari hasil kompetisi yang diadakan NIST pada tahun 1997. AES ini sendiri merupakan lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Selanjutnya, fakta algoritma AES. Yang pertama, sistem sandi dalam AES memenuhi spesifikasi sandi blok dengan ukuran blok teks asli 128 bit dan mampu bekerja dengan kunci 128, 192, dan 256 bit. Yang kedua, unit data sandi AES diorganisir sebagai state 128 bit, word 32 bit, byte 8 bit, dan bit. Dan yang terakhir, enskripsi dan deskripsi AES terdiri dari beberapa ronde. AES dengan 128 bit memiliki 10 ronde, 192 bit memiliki 12 ronde, 256 bit sebanyak 14 ronde. Saya akan membahas tentang metode AES. Pada metode kali ini kita akan melakukan beberapa proses untuk mendapatkan hasil ciphertext AES. Apa saja itu proses yang akan kita lakukan? Yang pertama, melakukan proses XOR plain text atau state dengan around key. Plain text itu sendiri adalah merubah data ke bentuk semula. Jadi pada proses kali ini kita akan merubah terlebih dahulu data yang sudah ada ke bentuk semula. Setelah proses perubahan data tersebut kita lakukan dan kita dapatkan hasilnya, maka kita kemudian melakukan proses substitusi dengan Xbox. Nah, di proses kali ini kita akan melakukan substitusi. Setelah kita dapatkan hasilnya, kemudian hasil substitusi tersebut akan kita lakukan shift-row. Apa itu shift-row? Shift-row itu adalah pergeseran setiap elemen tabel yang dilakukan secara berbaris, ya. Namun pada shift-row ini
pergeseran tidak berlaku pada baris pertama, namun pada baris kedua dilakukan pergeseran 1 byte, baris ketiga 2 byte, baris keempat 3 byte. Setelah kita lakukan proses pergeseran ini dan kita dapatkan hasilnya, maka selanjutnya kita akan melakukan mix column. Nah, mix column ini bukan berarti mencampurkan kolom, tidak ya, tetapi kita melakukan proses perkalian matriks. Perkalian setiap elemen block chipper dengan matriks yang sudah ditentukan. Nah, perkalian matriks tentu kita semua sudah tahu ya, yaitu perkalian antara baris dengan kolom. Setelah hasil dari mix column sudah didapat, maka kita masukkan data yang sudah didapat tersebut ke dalam block chipper yang baru. Nah, jadi kita masukkan data yang sudah kita dapatkan dari hasil perkalian tersebut ke block chipper yang baru. Setelah selesai, maka kita lakukan round K. Nah, melakukan XOR state dengan round K, dan itu dilakukan sampai literasi yang ke-10. Apabila saat putaran yang ke-10 setelah selesai step shift row, lompati step mix column dan langsung lanjut melakukan XOR hasil state saat shift